Mungkin sambil nunggu kita bisa bincang-bincang dulu, Pak Leo. Silakan, silakan. Jadi gimana Pak Leo situasinya di sana? Eh, Sekarang jam 8 pagi di Toronto dan cuaca di sana cerah, Pak Leo. Ya, cerah saat ini masih di tengah-tengah musim dingin karena COVID, khusus kota Toronto masih dalam periode lockdown. Mungkin minggu-minggu depan ini akan dicabut lockdownnya seperti beberapa wilayah lainnya di Provinsi Kanada. Iya. Dan buat teman-teman, cuman kalau misalnya Pak Leo belum memperkenalkan diri, mungkin ini waktu yang tepat buat Pak Leo cerita tentang uh, Pak Leo, apa sih mandatnya di Konsulat Jenderal Kanada nih? Ya, jadi kalau kita memiliki perwakilan Indonesia yang berada di luar negeri dalam bentuk kedutaan besar atau konsulat jenderal atau konsulat. Konsulat jenderal berkedudukan di provinsi atau negara bagian. Kita memiliki 3 di Kanada. Kedutaan besar kita di ibu kota Kanada berada di Ottawa. Kita memiliki 1 konsulat jenderal di wilayah barat dan 1 di wilayah timur. Nah, wilayah kita KJRI Toronto, satu lagi adalah KJRI Vancouver. Jadi kita berada di bagian tengah-tengah dari Kanada yang luas sekali. Dari Toronto menuju Vancouver itu sekitar 3 jam penerbangan dan perbedaan waktunya ada 5 jam. Jadi dari ujung barat ke ujung timur yang ada di benua Amerika Utara ini. Untuk KJRI, Konsulat Jenderal, pada intinya mencoba untuk meningkatkan perdagangan, investasi, pariwisata, kerjasama pendidikan, kemudian kerjasama sosial budaya antara provinsi-provinsi yang ditangani dengan Indonesia. KJRI Toronto menangani 4 provinsi, Provinsi Ontario yang merupakan penduduknya paling besar di Kanada, kemudian juga Provinsi Saskatchewan, Provinsi Manitoba, dan juga sejak tahun 2015 menangani kawasan Nunavut yang berada di wilayah Arktik, jadi kutub utara Kanada. Jadi kita menangani di sana. Jadi 4 provinsi ini. Selebihnya 5 provinsi ditangani oleh KJRI Vancouver dan juga 5 provinsi dan kawasan ditangani oleh KBRI Ottawa. Nah, ini beberapa sentra-sentra yang besar, 3 kota besarnya yang ada di Kanada, selain Toronto, Vancouver, dan Montreal di Provinsi Quebec, Kanada. 3 ini konsentrasi penduduk Kanada yang banyak dan juga tingkat perkembangan ekonominya yang sangat menonjol sebagai negara bagian ataupun provinsi yang ada di Kanada ini. Nah, ini intinya mudah-mudahan dalam pertemuan kita kali ini, saya akan sharing mengapa Kanada, khususnya wilayah KJRI Toronto, memiliki peluang untuk pendidikan lanjut di Kanada, tetapi juga ada hal-hal lain yang menarik untuk dilihat, bagaimana kemungkinan bekerja setelah kuliah, dan juga bagaimana kemungkinan untuk tinggal menetap di Kanada seterusnya setelah studi ataupun setelah bekerja di Kanada, yang berbeda dengan negara-negara maju lainnya dengan ketentuan keimigrasian yang mereka miliki. Tentunya ini ada alasan, ada latar belakangnya, nanti akan saya jelaskan, dan bagaimana kita memanfaatkan latar belakang yang ada ini dengan kemungkinan-kemungkinan bagi warga Indonesia yang ingin sekolah, bekerja, dan tinggal di luar negeri, khususnya di Kanada setelah selesai kuliah di Indonesia misalnya. Baik, terima kasih banyak atas opening untuk perkenalannya Pak Leo. Mungkin nanti mungkin akan segera kita bisa mulai. Baik, terima kasih teman-teman. Mohon maaf atas tidak nyamanannya atas kesalahan teknis yang terjadi di awal 5 menit pertama ini. Selamat malam semuanya.
Terima kasih atas waktunya yang telah hadir pada acara malam hari ini. Salak Education Consulting kembali menghadirkan webinar series yang pada setiap bulannya kami laksanakan secara konsisten dan juga berkelanjutan. Pada hari ini, Rabu 3 Maret 2021, pukul 8 malam waktu Indonesia Barat dan juga pukul 8 pagi waktu Toronto, Kanada, kami akan membahas mengenai peluang bekerja dan tinggal di Kanada setelah lulus kuliah. Next. Baik, sedikit reminder untuk teman-teman. Semua untuk menggunakan headset atau headphone agar suara kami terdengar lebih jelas, dan juga dimohon untuk selalu memastikan Zoom teman-teman dalam keadaan mute agar pelaksanaan webinar malam hari ini berjalan dengan lancar. Kemudian kami akan mengirim rekaman dari webinar hari ini kepada teman-teman semua, dan tentunya dapat ditonton ulang di YouTube. Pastinya teman-teman harus stay tune sampai akhir acara agar dapat langsung bertanya kepada narasumber. Jika tiba-tiba di tengah presentasi narasumber teman-teman memiliki pertanyaan nih, jadi silakan untuk drop pertanyaan teman-teman di message feature dari Zoom ini. Next. Oke, sebelum melanjutkan lebih jauh, mungkin perkenalkan dulu nama saya. Tasya Septiani, saya di sini sebagai webinar host perwakilan dari Salak Education Consulting. Saya di sini tidak sendiri, saya ditemani ada Pak Leonard F. Huta Barat, PhD, Konsul Jenderal RI di Toronto. Halo, selamat malam dan selamat pagi waktu Toronto, Pak Leo. Selamat malam, selamat pagi. Iya, baik. Apa kabarnya, Pak Leo? Baik, Mbak Tasya, sehat-sehat. Semoga di sana juga ya, semua sehat-sehat ya. Baik, terima kasih Pak Leo. Mungkin sedikit profil mengenai narasumber kami. Next. Oke, seperti yang kita ketahui, Pak Leo ini lulusan dari UGM, Yogyakarta, program hubungan internasional dengan predikat cum laude. Dan beliau melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Indonesia dan juga Career Diplomatic School di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Pada jenjang tahun 2000 hingga 2004, Pak Leo menyelesaikan studi doktoral di salah satu universitas di Paris, Prancis. Untuk pengalaman training dan juga pengalaman bekerjanya sudah tidak perlu kita ragukan kembali karena Pak Leo juga pernah bergabung bersama PBB dalam United Nations Peacekeeping Courses. Teman-teman bisa lihat pada jenjang tahun 2006 hingga 2007. Dan untuk pengalaman hubungan internasionalnya pun membawa beliau yang hingga saat ini merupakan Konsul Jenderal Republik Indonesia di Toronto, Kanada. Mungkin tidak menunggu waktu lama, mari kita sambut kepada Pak Leo. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Terima kasih Mbak Tasya, Bapak Ibu sekalian, peserta webinar dari Salak Education Consulting. Terima kasih untuk kesempatannya berbagi informasi. Selamat pagi bagi wilayah di Kanada, selamat malam waktu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengapa kita perlu mempertimbangkan untuk melanjutkan studi di Kanada, khususnya di wilayah KJRI Toronto dalam berbagai jenjang. Tidak hanya untuk melanjutkan studi, tetapi bagaimana melihat kemungkinan peluang kerja pada saat studi ataupun setelah studi dengan aturan-aturan yang ada. Kanada sebagai negara G20 seperti halnya Indonesia mencoba memiliki kebijakan pendidikan tinggi sehingga mereka menempatkan top university atau top college-nya sangat dapat dipandang sebagai tujuan dari banyak mahasiswa asing di seluruh dunia untuk menuju Kanada. Mereka mencoba mengembangkan konsentrasi bakat talenta daripada staf pengajar ataupun mahasiswa, menawarkan sumber-sumber daya yang ada untuk pendidikan tinggi dan lingkungan yang nyaman untuk bekerja dan melakukan penelitian, dan juga aturan-aturan lain sehingga manajemen di dalam pendidikan tinggi dengan kepemimpinan yang ada dan visi inovasi strategi mereka mencoba menjamin semua lulusan dari Kanada dapat langsung bekerja di market yang ada di Kanada atau setelah lulus dari sekolah. Nah, di luar itu kita bisa melihat ada beberapa contoh, mungkin beberapa dikenal, University of Toronto,
McMaster, University of Waterloo. Beberapa ada di wilayah provinsi Ontario, tetapi ada juga yang di Manitoba, ada juga yang di Saskatchewan. Jadi ada yang di Winnipeg, banyak juga orang Indonesia tinggal dan sekolah di Winnipeg. Jadi kalau kita lihat dari peta, kita berada di Ontario, Manitoba, Saskatchewan, dan Nunavut itu yang dulu dikenal komunitasnya disebut sebagai Eskimo, merupakan komunitas yang paling utara dari kawasan Kanada sampai ke Kutub Utara, dan sekarang lebih dikenal dengan sebutan dengan Inuit people atau Inuit community. Jadi tidak lagi disebut sebagai orang-orang Eskimo. Nah, kita bisa melihat di sini selain top university yang ada di wilayah tengah daripada geografi Kanada ini, juga memiliki best college communities ya. Jadi ada beberapa college bisa kita lihat juga setelah daftar ini, Humber College, Seneca, George Brown, Centennial, beberapa college ini juga terbaik yang ada di lingkungan Kanada, berada di wilayah Toronto dan sekitarnya. Jadi universitas ataupun college itu sama-sama pendidikan tinggi yang dikenal di kita, tetapi untuk college ini durasi-durasinya bisa lebih singkat dan mereka lebih mempersiapkan lulusannya untuk segera bekerja. Jadi kalau universitas di Kanada orientasinya untuk penelitian, pengajaran, dan juga untuk studi lanjut S2 dan S3. Jadi mereka memiliki segmen tertentu dan keahlian tertentu dengan pendidikan vokasinya memusatkan kepada college-college yang ada di Kanada ini. Jadi ini menarik untuk kita lihat dari sisi universitas ataupun dari sisi college. Saya coba share untuk di Kanada ini, siapa-siapa saja negaranya yang mencoba melihat kemungkinan untuk melanjutkan studi di Kanada, mencoba mengajukan untuk visa studi. 34% adalah India, kemudian disusul oleh China, South Korea, dan Vietnam. Ya, jadi persentase yang paling tinggi berada dari negara-negara Commonwealth, negara-negara persemakmuran bekas jajahan Inggris karena sistem pendidikannya hampir sama, kemudian mereka memiliki privilege sebagai negara Commonwealth. Tidak hanya karena faktor bahasa Inggris. Kanada adalah negara bilingual, juga berbahasa Prancis selain Inggris, namun Prancis pada umumnya hanya pada wilayah provinsi Quebec dan sekitarnya. Jadi 2/3 masih berbahasa Inggris. Jadi dia Anglophone dan juga Francophone members. Jadi kita bisa melihat selain India, mengapa China, mengapa Korea dan Vietnam juga masuk. Jadi negara-negara yang melihat investasi yang semakin tinggi di Kanada juga mengirimkan generasi mudanya atau mahasiswanya untuk belajar dan juga bekerja dan tinggal di Kanada untuk mengoptimalkan kerjasama dan pengembangan ekonomi kedua negara. Makanya Cina juga tinggi, Korea juga tinggi, Jepang juga tinggi. Jadi dipersepsikan Kanada ini menjadi negara imigran karena hampir 60% misalnya di Provinsi Ontario berasal dari negara-negara imigran. Jadi bukan yang Kanada putihnya. Jadi kita bisa melihat Indonesia masih jauh, apalagi dibandingkan negara-negara Asia Tenggara seperti selain Vietnam, kemudian juga Filipina, itu kita masih jauh. Belum melihat Kanada sebagai tujuan ataupun destinasi untuk pendidikan ataupun bekerja dan tinggal di luar negeri. Nah, kita bisa melihat mengapa di slide berikutnya Kanada ini menjadi tujuan dari mahasiswa-mahasiswa internasional. 642.000 mahasiswa sekolah di Kanada ini, sehingga dia menjadi negara dengan 3 terbesar di dunia yang menjadi tujuan untuk sekolah. 3 kali lipat lebih besar populasi mahasiswa internasional dalam 10 tahun terakhir, dan ini semakin berkembang terus. Jadi kita bisa melihat kemana saja mereka sekolah. Jadi 45%, hampir setengahnya berada di Provinsi Ontario yang ibu kotanya Toronto. Selebihnya tersebar di kota-kota besarnya seperti Provinsi British Columbia yang ibu kotanya Vancouver, kita juga ada KJRI di sana, dan 14%-nya Provinsi Quebec yang dekat dengan Ottawa ataupun dengan ibu kotanya Montreal. Jadi
Di sini konsentrasinya ratusan ribu berada di Provinsi Ontario. Jadi kalau kita bisa lihat untuk gampangnya, Provinsi Ontario ini kalau di Indonesia seperti provinsi yang ada di Pulau Jawa, ya. Jadi seperti di DKI Jakarta. Jadi disinilah konsentrasi populasi, perkembangan ekonomi, investasi, peluang kerja yang masif yang ada di Kanada ini. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Konsentrasi kita ada di mana-mana saja yang ada di Provinsi Ontario. Nah, di sini kita bisa lihat 51% adalah laki-laki, selebihnya wanita. Kemudian 94% konsentrasinya semuanya di Ontario. Jadi hanya 5% di Manitoba, di Winnipeg, dan juga 1% di Regina atau di Saskatoon. Ya. Lebih kurang 1.500 orang populasi mahasiswa kita. Lebih kurang yang terdaftar di KJRI Toronto dari 4 provinsi ini ada sekitar 5.000 orang Indonesia. Diduga menurut imigrasi Kanada ada sekitar 10.000 orang. Jadi sepertiga adalah mahasiswa. Selebihnya profesional sepertiga dan sisanya adalah keluarga ataupun yang ikut keluarga yang berada di Kanada ini. Selanjutnya saya sedikit overview mengenai college yang ada di wilayah KJRI Toronto. Misalnya salah satu George Brown yang biasanya dia sangat spesifik menawarkan untuk hospitality management ataupun culinary atau chef school ya. Mereka juga 85%, 90% lulusannya langsung diserap oleh sektor perusahaan-perusahaan yang ada di Kanada dan mereka puas dengan lulusan kualitas dari George Brown. Jadi mereka juga membangun kemitraan dengan industri sehingga ada peluang untuk bekerja paruh waktu ataupun langsung bekerja dengan mitra-mitranya. Nah, beberapa model untuk studi yang ada di George Brown di slide berikutnya bisa kita lihat. Bahan ini saya share kepada Salah Consulting dan juga nanti bisa diakses dengan informasi yang ada di situs atau website-nya masing-masing. Jadi dalam kondisi COVID mereka menawarkan yang online. Jadi ini contoh-contohnya dan juga masa studinya yang sangat bervariasi, ada 1 tahun, ada 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Dan kita juga bisa melihat selain George Brown ini, di slide berikutnya, jenis-jenis programnya untuk chef school, untuk kuliner, ini juga banyak yang terkait dengan culinary atau food, beverage ini, mereka juga sangat spesifik, yang dibutuhkan untuk industri-industri perhotelan, ataupun restoran yang ada di Kanada atau di tempat-tempat lain. Jadi mereka ini dikenal sebagai vocational college-nya yang ada di Toronto. Di luar itu juga ada yang disebut sebagai Niagara College yang berada dekat dengan salah satu pusat pariwisata dunia untuk Kanada di Niagara Falls. Jadi dia juga menawarkan vocational training apakah dengan durasi 1 tahun, diploma 2 tahun, sampai dengan juga program seperti D3 di kita, ataupun bachelor degree yang 4 tahun. Ya. Jadi mereka berkedudukan sangat dekat dengan situs wisata, sehingga bisa untuk program magang ataupun suasananya juga sangat dekat dengan hospitality industry-nya Kanada. Nah, program yang mereka tawarkan juga untuk memberikan gambaran, sama seperti di Indonesia, dan durasi 4 tahun mereka memiliki, 3 tahun, 2 tahun, ataupun yang 1 tahun. Bisnis ataupun hospitality, termasuk juga Canadian Food and Wine Institute yang lulusannya juga itu dikenal sering memenangkan beberapa lomba tingkat dunia, baik itu di Paris ataupun di negara-negara lainnya. Ini beberapa contoh program, nanti bisa ditelusuri lebih lanjut di dalam website masing-masing. Namun beberapa dari pihak kita dari Indonesia seringkali mengalami persepsi, mengapa kita harus ke Kanada ya? Jadi Kanada itu sepertinya jauh sekali, dingin sekali ya. Apakah kita bisa hidup tinggal di situ ya? 500 sampai 700 ribu warga Filipina tinggal di Kanada. Mereka juga orang Asia Tenggara, mereka juga hidup. Tidak semua area itu sangat dingin seperti di Nunavut, bisa sampai dengan minus 45 derajat, tetapi ada juga ya suhu-suhu yang normal
pada musim panas mereka juga sampai dengan 33 derajat Celcius seperti di Jakarta misalnya. Jadi tergantung musimnya karena mereka juga 4 musim. Jadi kesannya bahwa itu sangat dingin, terlalu jauh, atau mungkin itu hanya berisi polar bear saja, beruang kutub kali, karena film-film Kanada juga sangat menonjolkan lingkungan yang luas sekali wilayahnya, tertutup salju. Tapi tidak selamanya atau terus-menerus mereka tertutup salju. Yang kedua, masalah bahasa. Bahasa Inggris itu penting sekali. Bahasa Prancis tidak wajib, jadi tidak harus memiliki bahasa Prancis, maka harus sekolah atau tinggal. Bagi provinsi Quebec di Montreal sekitarnya, bahasa Prancis itu wajib. Tapi di provinsi lainnya di wilayah Kanada, cukup dengan berbahasa Inggris. Demikian juga masalah pendanaan. Ada program yang scholarship, beasiswa, ada juga yang tidak. Jadi banyak yang mengharapkan Kanada menawarkan beasiswa. Kanada ini sangat berbeda dengan Amerika Serikat ataupun Australia atau beberapa negara Eropa lainnya yang masif memberikan beasiswa. Namun mereka kebanyakan mengandalkan bahwa banyak yang self-funding, mereka memang datang sendiri dengan sekolah tadi, dengan biaya sendiri, kemudian mereka mencoba dengan kebijakan yang ada untuk mengambil bibit-bibit unggul ditawarkan untuk bekerja di Kanada dan kemudian juga suatu saat bisa tinggal di Kanada. Selanjutnya kita bisa melihat selain masalah funding ataupun bahasa ini, kita bisa lihat bahwa selain masalah iklim tadi, jadi mereka sangat bervariasi pada musim panas, musim dingin ini negara ada juga kotanya dengan metropolitan seperti New York dan hanya 100 mil berbatasan dengan kota-kota yang ada di Amerika Serikat. Selain juga iklim yang ada dingin dan pada saat musim semi atau musim spring juga suasana juga seperti di keadaan negara-negara tropis. Jadi sangat variatif sekali ya. Jadi ketika kita bicara isu mengenai iklim di slide selanjutnya, saya coba melihat tantangan yang ada yang paling ekstrim tadi di daerah Nunavut. Sejak 2015 kita menangani itu. Saya konsul jenderal pertama yang berkunjung ke sana dari Indonesia untuk melihat yang katanya wilayah dengan minus 45 derajat. Jadi di ibu kotanya Iqaluit, ibu kota provinsinya yang berpenduduk 8.000, terdapat 2.000 orang Filipina bekerja dan tinggal, seperempat. Jadi ada kampung Filipina di sana. Jadi jika orang Filipina saja bisa tinggal dan bekerja di sana, Indonesia juga bisa. Ya, jadi warga kita tercatat sampai dengan sekitar 3 tahun terakhir ada 2 orang yang bekerja dan tinggal di Nunavut ini dari Indonesia dibandingkan 2.000 orang Filipina. Jadi ini perbandingan mengenai persepsi itu penting dan juga kemungkinan peluangnya seperti apa. Mengapa sampai 2.000 orang Filipina banyak di sana dapat bekerja? Karena mereka melihat peluang itu ada dan mereka mencoba untuk tinggal di sana dan bekerja di Nunavut ini. Selanjutnya kita bisa melihat bahwa selain masalah iklim yang perlu kita perhatikan bahwa testimoni, ada saksi mata dari Elsa Yunita misalnya yang di George Brown. Dia sekolah di bidang chef ataupun kuliner dan bekerja di Kanada ataupun di Toronto. Kemudian Joycelyn Muiz juga dari Hospitality Management, bekerja di Hotel Bintang 5 Four Seasons di Toronto sebagai salah satu manajer. Jadi Indonesia memiliki kualitas SDM yang kuat dan juga mampu sekolah dan bekerja di negara maju sekalipun. Kita perlu melihat kemungkinan-kemungkinan ini, peluang itu tetap terbuka di negara imigran seperti Kanada ini. Selanjutnya kita bisa melihat bahwa dengan testimoni yang ada ini kita berpikir, mengapa Kanada? Mengapa harus ke Toronto atau di Kanada? Selain tadi menawarkan sistem pendidikan yang berkelas dunia, karena merupakan kepentingan Kanada, negara ini penduduknya kurang dari 39 atau 37 sampai 39 juta secara statistik dari tahun ke tahun. Untuk mendukung perkembangan ekonominya, pertumbuhan ekonominya sebagai negara maju di jajaran negara G20, dia harus memiliki penduduk dengan kualitas tenaga kerja produktif. Dan inilah yang diambil melalui sistem pendidikan Kanada. Dengan mereka menawarkan adanya part-time dalam 1 minggu bisa mencapai 20-40 jam bagi mahasiswa asing, tetapi mereka juga mengkondisikan dengan program tertentu bahwa
visa studentnya itu bisa masih digunakan untuk bekerja setelah lulus. Sementara negara maju pada umumnya, Amerika Serikat atau Australia, seringkali visa student itu berakhir, maka mahasiswa harus kembali ke negara asalnya, tidak bisa bekerja dulu selama 1 tahun atau 2 tahun begitu. Jadi ini merupakan daya tarik tersendiri mengapa Kanada itu perlu kita pertimbangkan. Selain itu, kita bisa melihat dalam program studi tertentu, jika mengambil program diploma 2 tahun, mereka menawarkan bisa 2 tahun bekerja setelah itu. Tetapi kalau kurang dari 1 tahun, maka kemungkinan bekerja pada saat magang atau paruh waktu. Bagi Indonesia, pengalaman bekerja setidaknya 1 tahun atau lebih di luar negeri akan memberikan nilai tambah, selain faktor bahasa tentunya. Nah, namun demikian, kesimpulannya bisa kita lihat, mengapa Kanada menawarkan kemungkinan dengan sistem pendidikan yang berkualitas tinggi, kemudian juga kemungkinan untuk bekerja setelah lulus, dan dengan memberikan izin kerja tadi, karena tadi untuk kepentingan nasional Kanada, dia butuh tadi talenta dari berbagai negara yang telah sekolah dan lulusan Kanada, mempertimbangkan bekerja di Kanada. Setelah nyaman dengan kondisi yang ada, mempertimbangkan untuk tinggal lebih lama di Kanada, dan kita bisa melihat yang ditawarkan sebagai permanent resident. Di slide berikutnya, kita bisa lihat mengapa menjadi permanent resident. Jadi untuk mendapatkan green card holder di Amerika Serikat itu susah dan lama. Dan di Kanada waktunya bisa relatif sangat singkat. Karena tadi bahwa setiap tahun rata-rata 400.000 dibutuhkan imigran. Bahkan tahun 2021 mereka membutuhkan 400.000 imigran baru untuk menjadi tinggal dan menetap di Kanada. Jadi dengan populasi 37,7 juta pada tahun lalu. Jadi ini yang menjadi dasar mengapa Kanada mencoba menawarkan beberapa kemudahan pada saat sekolah, setelah sekolah, dan kemudahan untuk menjadi imigran ataupun memiliki permanent resident status setelah itu. Dan mungkin nanti dalam tanya jawab bisa kita kembangkan lagi bahan ini, saya share informasinya semua untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di Indonesia, di tanah air, untuk melihat nantinya informasi lebih lanjut. Demikian Mbak Tasya, Mas Hera, untuk sebagai pembuka, lebih banyak kita bisa diskusi dalam tanya jawab dari yang mengikuti kegiatan webinar ini. Silakan. Terima kasih banyak atas penjelasannya kepada Pak Leo. Terlebih di sini kita juga mungkin baru mengetahui beberapa informasi yang sangat detail dari Pak Leo. Dan tentunya mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan pertama nih Pak Leo. Baik, sebentar saya cek dulu. Oke, dari Levalnik Satyawarman. Baik, pertanyaan pertama, untuk program belajar ini, apakah hanya untuk S1 atau gelar di bawahnya? Apakah ada juga yang untuk S2? Kemudian apakah ada batasan umurnya untuk program ini? Silakan bisa dibantu. Yang menarik untuk pertanyaan dari Satya Warman adalah, seperti halnya di semua negara, Kanada itu sistem pendidikan tingginya, selain tadi ada kategori universitas dan yang sifatnya vokasi di berbagai college, mereka menawarkan program yang sifatnya courses ataupun sertifikat 1 tahun, ada program yang 2 tahun, diploma 2, ada program diploma 3 tahun, ada juga yang 4 tahun, yang bachelor. Tentunya mereka juga memiliki program untuk lanjut S2 sampai dengan S3. Jadi mereka tuh punya semua. Yang menarik untuk dilihat, karena mereka di sini adalah pola pendidikan mensupport untuk bekerja dan karir, dan di sini juga seperti usia pensiun tidak terlalu dibatasi, karena supaya siapapun yang masih produktif dalam usia produktif dan sanggup bekerja akan bekerja terus di berbagai sektor di Kanada, maka pembatasan umur atau lulusan itu tidak seperti di Indonesia. Jadi bisa saja di college itu ada orang yang sudah bekerja 10 tahun masuk di college lagi, atau yang sudah berusia masuk lagi karena dia ingin mengembangkan dirinya dengan pendidikan yang ada di college setelah bekerja, kemudian lanjut lagi bekerja. Jadi tidak ada istilah harus sekolah dulu, setelah itu baru bekerja, dan kalau masuk sekolah hanya yang S2, S3.
mereka balik lagi ke college lagi bisa. Nah, pola-pola ini tidak lazim mungkin di Indonesia ketika sudah bekerja 10 tahun misalnya di sektor real, tiba-tiba masuk ke college hanya untuk mengambil yang program 1 tahun atau 3 tahun. Nah, jarang sekali. Pada umumnya mereka selesai semua sekolah atau selesai melanjutkan di jenjang berikutnya baru bekerja, dan kalaupun ada yang melanjutkan lagi mungkin tadi pertanyaan S2 atau S3. Jadi berbeda konsepnya ya. Jadi tidak ada pembatasan mengenai umur ini. Demikian ya untuk pertanyaan dari Satya Warman. Batasya. Terima kasih Pak Leo. Kita bisa melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Sorry, mungkin boleh saya silakan. ada tambahan sedikit. Ini mungkin tadi buat kenalin diri. Saya kebetulan di sini kan udah 10 tahun di Kanada ya. Terus itu kenapa kita bisa kenalan sama Pak Leo, karena Pak Leo jagain saya sejak ketika saya di Kanada ini. Tapi buat tambahan aja tentang program belajar. Jadi di sini juga banyak situasinya yang misalnya sudah ngambil kuliah bisnis nih di Indonesia, terus melihat ke Kanada, terus mereka tahu gitu kayak misalnya di Kanada ada program-program khusus yang demand pekerjaannya jauh lebih banyak gitu. Misalnya jenis-jenis yang misalnya jadi teknisi AC, teknisi pemanas itu kan demand-nya banyak, atau jadi kayak automotive technician itu demand-nya banyak. Jadi banyak juga yang udah ambil jurusan apa di Indonesia kemudian pindah ke sini tapi nyesuaiin sesuai permintaan pasar di sini. Jadi mungkin ini pertimbangan juga tergantung tujuannya gitu. Apakah mau tetap di karir yang sama atau apakah mau cari karir yang aman yang penting bisa survive dan thrive di sini. Jadi itu tambahan aja sih. Baik, terima kasih Kak RH. Mungkin mohon maaf sebelumnya tadi belum sempat kami perkenalkan. Jadi Kak RH ini salah satu alumni University of Manitoba yang juga membantu Salak Education untuk di Kanada sendiri ya Kak RH. Betul, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita bisa masuk ke next question dari Muammar. Yang saya lihat tadi ada beasiswa untuk S2. Bagaimana cara untuk mengikuti program beasiswa ini? Ya, jadi kalau Kanada ini untuk beasiswa dia tidak banyak, dia memberikan juga untuk ASEAN. Kalau dari Indonesia bisa dilihat nanti situsnya dari LPDP, dari Kementerian Keuangan kita, kemungkinan beasiswa untuk ke Kanada. Nah, kalau kita melihat ke institusi yang ada di universitasnya langsung, kalau mereka untuk penelitian tertentu, untuk S2 atau S3 yang ada kaitannya dengan kepentingan universitas tersebut, mereka menawarkan beasiswa dari universitas tersebut secara langsung. Jadi apply-nya langsung secara online ke universitas masing-masing melalui websitenya. Ini yang terkait dengan S2 ya. Jadi mereka tidak banyak menawarkan S2 seperti Australian Aid ataupun misalnya US Aid karena konsepsinya beda. Ya, jadi mereka bukan memikirkan pemberian beasiswa yang dilakukan oleh negara-negara lain dalam public diplomasinya. Ini contoh untuk Kanada. Namun tadi ada yang bertanya juga yang terkait dengan soal bekerja sambil kuliah. Yang harus diputuskan ketika akan datang ke Kanada ini ada masalah keimigrasian. Visa untuk bekerja adalah bekerja, visa untuk studi adalah untuk studi. Jadi nggak bisa dapat dua-dua. Nah, kalau sudah dapat visa untuk kerja, selama bekerja di sini, mengambil studi, nggak ada masalah. Tetapi ketika dia visanya untuk studi, berarti dia tidak mengambil visa untuk bekerja ya. Jadi bekerjanya nanti dalam konteks paruh waktu. Kalau dia sudah lulus, ada program tadi izin yang khusus, dia bekerja, kalau 2 tahun tadi misalnya, dia bisa kerja lagi 2 tahun lagi sebelum langsung pulang misalnya. Jadi diperhatikan untuk jenis visanya nantinya ya, yang terkait dengan konsep kuliah dan kerja. Kebanyakan negara-negara asing, mengapa ratusan ribu orang datang ke Kanada? Karena tadi kemungkinan untuk bekerjanya lebih besar, tapi dengan pintu masuk adalah dengan pendidikan dahulu. Jadi dengan kata lain, semua lulusan Kanada akan diserap oleh pasar tenaga kerja yang ada di Kanada. Seperti itu. Lebih gampang daripada apply langsung kerja, profesional, khusus langsung datang ke Kanada. Jadi banyak juga yang sudah S1, S2 hanya untuk mengambil program tertentu, asal nanti sudah dianggap sebagai Canadian alumni atau graduates, setelah itu dia bekerja. Jadi ini strategi yang dilakukan banyak di India atau Cina atau Korea tadi. Jadi makanya mengapa mereka sangat besar yang berada di Kanada ini, termasuk Filipina tentunya.
Baik, terima kasih Pak Leo. Sepertinya pertanyaan dari Maria San itu sudah membantu dijawab oleh Pak Leo barusan. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Ivan Susanto. Bagaimana peluang untuk belajar college untuk istri umur 37 tahun dan saya bekerja 51 tahun dengan 2 anak umur 15 dan 12 tahun? Karena plan kami seperti di atas dan istri dapat bekerja 1 tahun, kemudian apply PR. Tujuan kami adalah Mississauga di Ontario juga, Pak Leo. Apakah faktor-faktor kesulitan yang akan kami hadapi kiranya ada gambaran bagi kami agar lebih siap menjalani hidup mulai dari nol lagi? Dan kurang lebih funds yang akan kita bawa sekitar 150 sampai 200 ribu Kanada dolar. Ya, jadi untuk Pak Ivan, jadi kan targetnya di sini adalah untuk bekerja dan tinggal suatu saat menjadi permanent resident. Jadi dengan cara itu kita bisa melihat strategi tadi, apa peluangnya yang cukup singkat dengan mengambil pendidikan tertentu di college tentunya, di mana pembatasan umur itu tidak menjadi masalah, sehingga nanti yang market sesuai dengan lulusan itu, karena kemungkinan pada waktu mengambil college tertentu, dia akan menawarkan program magang co-op yang ada di perusahaan atau tempat tertentu, dan biasanya mereka melihat hasil magang yang bagus akan ditawarkan untuk bekerja setelahnya. Jadi dengan demikian pintu masuknya adalah dengan mengambil college tadi, kemudian itu akan lebih mudah daripada tadi apply langsung untuk bekerja, karena mereka akan melihat sektornya. Bisa saja dicoba dengan background profesional yang ada, apakah di dalam catatan keimigrasian mereka, latar belakang profesional tersebut yang dibutuhkan untuk masuk kategori 400.000 imigran tadi yang dibutuhkan oleh Kanada. Itu bisa di-apply, mereka ada sistem poinnya, mereka akan lihat sendiri. Dari Indonesia bisa, Pak Ivan, untuk melihat. Nah, kalau sesuai. Kalau tidak, berarti dicari sektornya di college tadi untuk masuk nantinya bekerja di sana. Jadi membawa keluarga dimungkinkan ketika tadi akan mengambil program untuk college tadi dengan tadi yang diharapkan penghitungan biaya dan sebagainya, itu bisa nanti disesuaikan di kota yang ada. Mississauga itu Greater Toronto area, banyak orang Indonesia juga berada di sana, semacam Jabodetabek gitu ya, Tangerang, Bekasi, Bogor, Depok begitu. Tapi itu juga daerah pertumbuhan Mississauga itu. Jadi nanti soal biaya hidup dan lain-lain itu disesuaikan. Jadi komunitas kita akan bisa membantu bagaimana mengawali sebagai imigran baru tentunya di Kanada untuk kehidupan yang kedepannya nantinya. Komunikasi bisa dilakukan dengan komunitas yang ada, Pak Ivan. Lewat kita nanti bisa kita kenalkan dengan community Indonesia yang ada di Mississauga untuk gambaran-gambaran lainnya yang dibutuhkan untuk pertimbangan Pak Ivan jika akan melakukan imigrasi ke Kanada pada waktunya. Mungkin tambahan aja dari saya, jadi sekedar tambahan saya bisa bilang bahwa yang dibilang Pak Leo itu benar banget, komunitas Indonesia di sini sangat kuat dan emang saling membantu buat orang-orang atau teman-teman yang mau datang Kanada, yang baru datang dan lain-lainnya. Dan konsulat juga sangat bagus untuk bikin event untuk mempererat komunikasi antara mahasiswa-mahasiswa baru. Cuma tambahan saya, jadi kalau misalnya situasi umurnya sudah 50 tahun sebagai pertimbangan juga ini bahasanya competitiveness di lingkungannya. Jadi kayak misalnya sebagai contoh di Manitoba untuk urusan umur cenderung lebih fleksibel dibanding di Ontario yang jalurnya cenderung harus lewat express entry yang kena faktor umurnya. Tapi mungkin itu pertimbangannya, tapi yang jelas nanti Tasya dari Salak Edu bisa bantu buat milih kampus yang tepat sesuai situasinya Pak Ivan. Betul. Tentu saja nanti Salak Education sendiri akan membantu teman-teman mengenai jalur pendidikan ini ya. Nah, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi sebenarnya kalau misalkan untuk kerja part-time sendiri, bisa nggak sih Pak Leo? Ya, jadi batasnya tadi saya sudah jelaskan. Semua mahasiswa di Kanada, baik yang Kanada ataupun mahasiswa asing, diperkenankan untuk bekerja part-time 20-40 jam. Ya, part-time, bukan kerja full-time. Kalau full-time kan dilarang karena visanya kan student.
Nah, setelah selesainya itu nanti baru bisa full time dengan memanfaatkan izin khusus yang diberikan Kanada sesuai masa studi yang pernah diambil sebelumnya. Jadi dimungkinkan ya untuk pertanyaan Rose mengenai tadi yang part time. Kalau soal biaya hidup itu bisa didiskusikan nantinya karena itu tergantung style. Jadi ada standar untuk berapa akomodasi, transportasi sebagai mahasiswa. Itu nanti bisa disesuaikan dari kota ke kota yang berbeda untuk gambaran umumnya ya. Jadi the sky is limit. Jadi tergantung tadi model yang tinggal di asrama atau di luar di apartemen yang standarnya seperti apa, itu kan juga berbeda-beda ya. Jadi nanti bisa dibahas secara khusus nanti mungkin terkait dengan biaya hidup itu untuk gambaran yang lebih lanjut. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Leo. Nah, ini lebih ke teknis sebenarnya. Untuk belajar di Kanada sendiri dari Satya Warman, untuk belajar di Kanada sendiri, apakah kami harus mengambil TOEFL? Kalau iya, berapa skor yang diminta nih? Mungkin bisa dibantu oleh KRH juga. Jadi kalau misalnya IELTS tergantung atau TOEFL tergantung ininya apa programnya. Sebagai gambaran biasanya untuk saya ingetin IELTS sih, TOEFL saya nggak ingat, tapi kalau IELTS untuk diploma biasanya levelnya butuhnya 6. Untuk TOEFL, buat bachelor biasanya sekitar 6 juga. Cuman kalau misalnya master sekitar 6,5 sampai 7. Oke. Ya, jadi kalau untuk di sini kebanyakan IELTS karena sistemnya kan persemakmuran Inggris seperti Australia atau Inggris. Kalau TOEFL itu Amerika Serikat atau negara-negara lain. Jadi biasanya ada disebutkan di website masing-masing program itu persyaratan yang mereka minta ya terkait dengan standar ataupun sertifikasi bahasanya. Pertanyaan di sini Maria mengenai bagaimana menjadi orang Kanada. Berarti ini soal nationality. Kanada ini memiliki 2 kewarganegaraan. Tetapi kalau Indonesia kita belum memiliki 2 kewarganegaraan. Kita belum ada undang-undang 2 kewarganegaraan. Orang Indonesia yang sudah melepas warga negaranya bisa menjadi warga negara lain, ada prosesnya. Tapi kalau misalnya untuk bagi Kanada dimungkinkan, jadi setelah mungkin dia nanti tinggal lama permanen resident, nanti ada aplikasi untuk menjadi warga negara Kanada. Ketika itu dilakukan, maka paspor hijau untuk Indonesia akan gugur otomatis. Jadi ini yang perlu dipertimbangkan. Kalau untuk permanen residen, bisa saja permanen residen, tapi tidak harus warga negara Kanada. Jadi itu kan ada izin tinggal saja, seperti halnya di Indonesia gitu ya. Baik, terima kasih Pak Leo. Ini ada beberapa pertanyaan yang hampir mirip-mirip, jadi mungkin saya bisa lewati saja. Kemudian ada pertanyaan dari Alivia Rahma. Major apa yang banyak diambil orang-orang Asia kalau kuliah di Kanada? Kemudian berdasarkan letak wilayahnya, industri apa saja yang saat ini sedang berkembang yang tinggi daya serap untuk yang tinggi daya serap pekerjanya? Iya, jadi tadi berhubungan dengan topik-topiknya itu tergantung kepentingan masing-masing. Jadi dia menawarkan kemampuan untuk teknologi tinggi juga Kanada ada. Untuk engineering, sangat spesifik mereka teknologi nuklir. Teknologi kesehatannya juga sangat maju dan pertanian. Bisnis juga berkembang pesat juga. Jadi sangat spesifik apa bidang pekerjaan yang akan diambil nantinya. Tetapi Kanada memang memiliki keunggulan-keunggulan tertentu dan setiap universitas atau college dicoba dispesifikkan apa yang menjadi kekuatan mereka gitu ya. Jadi bagi yang kita yang S1 dari Indonesia, sepanjang background kita sesuai, bisa saja langsung bekerja di Kanada. Tapi tidak otomatis semuanya bisa. Jadi tergantung latar belakang pendidikannya maupun juga pengalaman kerjanya itu mendukung atau tidak ya. Jadi bukan dilarang untuk S1 bekerja. Jadi mereka sangat memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh mereka di sini ya. Jadi majornya yang mana, industri apa yang berkembang di sini kan high end menggunakan teknologi terutama yang padat teknologi ya, bukan padat karya. Jadi tentunya industri-industri yang dikembang di sini manufaktur ya berteknologi tinggi ya. IT sangat dibutuhkan mereka. Jadi orang-orang Indonesia yang memiliki latar belakang IT, engineering dibutuhkan untuk industri IT di Kanada ini. Jadi itu termasuk dicari mereka ya, terutama untuk industri-industri yang ada relokasinya dari Silicon Valley Amerika Serikat. Karena Kanada mengembangkan area Silicon Valley-nya
Kanada juga untuk beberapa waktu ke depan nantinya. Baik. Ini mungkin cuma tambahan aja, sebenarnya tim dari Salaket sama Tasya ini, Tasya udah ngumpulin beberapa data, apa namanya, jurusan mana aja yang banyak pekerjaannya dan dari kampus-kampus mana aja yang untuk setiap jurusan kira-kira peluangnya paling tinggi gitu. Jadi buat teman-teman yang emang pengen lihat explore kesempatan kuliah, langsung mungkin diskusi sama Tasya dan Pak Wahyu di sini, soalnya mereka berdua punya datanya dan kan statistik kan lumayan membantu buat sebagai bagian dari pertimbangan mengambil keputusan. Betul. Baik, terima kasih atas penjelasannya Kak RH. Kita masuk ke next question. Baik, dari Maria San. Apakah ijazah universitas di Indonesia dapat berlaku di sana? Ya, jadi ijazah dari pendidikan tinggi kita berlaku. Jadi kita ada proses untuk penyetaraan misalnya atau diterjemahkan oleh penerjemah di Indonesia dan mereka juga akan bisa melihat nanti yang mana yang diakui ataupun menurut mereka bisa itu ada pertimbangannya dari mereka. Jadi bukan artinya pasti tidak diakui atau pasti diakui. Jadi itu sama untuk semua negara, mereka punya datanya, bisa mengecek. Perwakilan Kanada juga punya data. Jadi eligible. Jadi yang penting adalah kalau diminta diterjemahkan atau sesuai dengan yang bersumpah, kemudian harus misalnya harus dilegalisasi, semua ketentuan yang diminta diikuti. Dan banyak juga kita mengajukan aplikasi untuk studi dan belum tentu diterima. Persyaratannya banyak karena untuk tidak hanya harus menembus persyaratan yang diminta dari universitasnya saja, karena universitas memberikan ketentuan, tetapi dari Kedutaan Besar Kanada yang ada di Jakarta juga melihat persyaratan-persyaratan lain untuk ke Kanadanya yang mensupport secara kehidupan dan lain-lain. Jadi tidak bisa hanya dari universitas ada, tapi mereka melihat ada kemungkinan tidak bisa terdukung nanti selama studi di sana atau jaminan-jaminan yang mereka butuhkan sehingga di-reject visanya. Jadi banyak kemungkinannya bagi visa yang di-reject walaupun sudah disetujui aplikasi untuk studinya di luar negeri ataupun di Kanada misalnya. Baik, terima kasih. Sepertinya penjawaban dari Pak Leo barusan sudah menjawab juga untuk pertanyaan dari Eli mengenai dukungan dari pemerintah Indonesia mengenai visa yang di-reject. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Lin. Saya berencana untuk ambil studi di Kanada, namun karena saya sudah menikah, saya ingin mengajak suami serta anak balita saya sekaligus. Apakah itu memungkinkan, Pak? Kira-kira apa kita bisa langsung berangkat bersama tanpa harus saya yang berangkat lebih dulu karena anak masih balita nih. Untuk fundsnya sendiri, kira-kira berapa yang harus dibutuhkan? Ya, jadi untuk misalnya yang sekolah ada program-program tertentu yang bisa diambil dan bisa membawa misalnya dengan anak atau keluarga. Nah, nanti bisa ditanyakan juga atau informasinya dicek berapa biaya diperlukan. Jadi kalau misalnya mereka mengeluarkan visa atau izin tinggal, jaminannya kalau membawa sendiri berapa, kalau dengan ada satu orang berapa, kalau keluarga dengan anak itu berapa, itu semata-mata untuk menjamin tidak akan ada masalah dari mereka yang akan sekolah nantinya di sana untuk kehidupannya. Jadi lebih itu penekanannya dari pihak Kanadanya dalam hal pertimbangan untuk visa. Jadi dimungkinkan ya. Jadi tapi ada juga program mungkin yang harus datang duluan, tidak bisa sekaligus gitu. Jadi tergantung case by case nanti dilihat untuk programnya atau universitasnya nanti akan dapat menyampaikan apabila itu berhubungan dengan membawa pendamping tentunya. Kemudian yang terkait dengan lulusan Kanada itu berlaku internasional. Sistem mereka kan tadi ada sistem untuk Commonwealth, tidak hanya lulusan Kanada untuk Kanada, dia bisa bekerja di Amerika Serikat, di negara-negara lain, di Indonesia, sama saja seperti lulusan Indonesia. Jadi tergantung tadi pengalaman kerja, kemampuan dia dalam wawancara, kemudian kemampuan bahasa untuk pekerjaan yang akan dia ambil nantinya. Jadi itu pertanyaan mengenai lulusan bisa diterima, mungkin jelas ya untuk yang menanyakan. Tasya mute, sorry. Ya, mohon maaf, kita bisa lanjut ke pertanyaan dari Yosep. Jika ingin bekerja di Kanada, sistemnya apakah kita harus mencari pekerjaannya dahulu atau kita mengurus persyaratan untuk berangkat Kanada? Ya, jadi kalau maksudnya yang ditujukan untuk visa kerja, sistemnya untuk visanya itu tentunya ada jaminan dari yang
yang menawarkan pekerjaannya ya. Jadi ada sponsornya. Kalau langsung untuk visa kerja. Jadi ada pengantarnya dari perusahaan. Tetapi kalau nanti setelah lulus tentu kan mencari ada informasi dari universitasnya atau mencari sendiri. Itu untuk teknisnya untuk bekerja ya. Jadi itu berarti jalurnya berbeda untuk visa studi dan untuk visa kerja ya. Kemudian untuk yang student itu mengenai spouse dapat open work permit visa. Ini tergantung dengan program karena kita harus memantau program-program yang dilakukan oleh pemerintah Kanada dari waktu ke waktu. Ketika mereka membutuhkan, mereka meringankan persyaratan, memberikan kemungkinan. Ketika mereka misalnya lagi mengetatkan, mungkin program yang sama belum ada untuk spouse begitu ya. Jadi ini kita harus lihat satu demi satu program yang ada pada waktu akan diajukan nantinya. Untuk melihat kemungkinan spouse-nya bisa mendapatkan izin kerja apa tidak begitu ya. Baik. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Bartoropa. Apakah bisa mendaftar universitas di Kanada dari Indonesia atau luar Kanada? Oh, jadi maksudnya apakah kita bisa datang ke Kanada dulu baru kita daftar kuliah, Pak? Atau misalkan kita bisa dari Indonesia nih, Pak, daftarnya begitu? Ya, jadi kembali saya bilang, kalau melakukan perjalanan menuju negara asing, prinsipnya harus ada izinnya, visanya. Visanya untuk apa? Jadi nggak bisa nantinya saya mau jalan-jalan ke Kanada, tiba-tiba bekerja, nggak boleh. Jadi ini mau jalan-jalan, pariwisata. Kalau mau bekerja, kalau studi. Jadi cari dulu di mana udah didapat aplikasinya untuk studi, baru mengajukan aplikasi yang sesuai. Jadi nggak bisa ketika tibanya di sana gitu ya. Jadi kalau dari lulusan luar mau bekerja di Kanada ya boleh saja, tinggal apply untuk bekerja di sana. Kalau sesuai yang dicari mereka boleh saja, mau lulusan Kanada atau tidak silakan saja. Jadi seperti itu penjelasannya teknisnya ya yang mengenai visa dan aplikasinya dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia. Jadi memang untuk datang ke Kanada sendiri, teman-teman harus jelas dulu tujuannya mau apa, apakah akan studi, apakah akan berwisata, atau akan bekerja. Jadi memang dari sebelum datang ke Kanada, tujuan tersebut harus sudah jelas dan juga sudah memiliki izinnya. Baik, masuk ke next question. Next question dari Aldi. Hello, there will be a major issues. For example, apply for the college diploma program for the mature students. In terms of apply to Canada for study visa for Indonesian students, or needs to apply at least for the advanced diploma, like 3 years to be grant as a student visa. Jenis untuk studi yang diambil di Kanada ini bisa apa saja, tidak disyaratkan harus ada minimal D2, D3 atau S1. Jadi yang penting tadi menunjukkan bahwa untuk mengambil program yang ditawarkan tersebut dan biasanya aplikasinya sudah disampaikan sebelumnya apakah diterima dari kampusnya apa tidak. Karena penerimaan dari kampus itu akan diserahkan juga di dalam aplikasi untuk urusan visa Kanadanya untuk studi tentunya ya. Jadi mereka akan mengeluarkan surat pengantar dari universitas tersebut ya. Jadi terkait dengan S2, S3 apakah linear atau tidak. Mereka tidak mewajibkan, ini pertanyaan dari Olivia. Silakan saja karena pengembangan keilmuan itu bisa saja lintas ya. Jadi mereka tidak mensyaratkan kalau tidak linear tidak boleh mengambil studi itu. Jadi itu bebas, mereka tidak mensyaratkan itu. Baik, terima kasih Pak Leo. Kita masuk ke next question dari Yandi. Apakah boleh fresh graduate mengikuti beasiswa sekolah di Kanada? Bagaimana tadi batasnya? Apakah boleh fresh graduate mengikuti beasiswa sekolah di Kanada? Oh iya. Jadi yang fresh graduate ya itu tidak masalah, bisa langsung, tidak mesti harus bekerja dulu di Indonesia baru mengajukan aplikasi. Langsung setelah lulus di Indonesia SMA mengajukan tuh lanjut di Kanada juga boleh, lulus S1 juga boleh. Jadi tidak ada masalah. Baik. Terima kasih untuk next question dari Bartoropa. Apakah lulusan D3 di Indonesia bisa melanjutkan S1 di Kanada atau harus mengulang studi dari awal lagi? Ya. Jadi akan ada komunikasi ketika mengajukan aplikasinya secara online atau harus melakukan wawancara. Jadi pihak universitasnya nanti yang menentukan apakah tadi ijazah D3, S1 kita bisa langsung maju ke sana atau programnya harus ada matrikulasi ataupun misalnya ada yang harus diambil untuk jenis program tertentu. Begitu Barto. Jadi
tidak mesti harus mengulang semua dari awal. Komunikasi akan dilakukan ketika seluruh data tadi, transkrip, ijazah, dan wawancara yang dilakukan dengan universitas misalnya, mereka melihat apakah ini nggak sesuai, harus nanti mengulang lagi jenis program tertentu baru bisa ngambil program tersebut. Jadi ada prasyarat misalnya, itu nanti akan dijelaskan oleh universitas terkait. Baik, terima kasih. Untuk next question dari Diantoro. Adakah Green Card Lottery program seperti di Amerika? Atau bagaimana kita bisa pindah ke Kanada dengan tujuan bekerja di sana? Anak-anak kuliah di sana dan sekolah SMA di sana. Apakah Salak Education bisa membantu, apalagi kerjasama kemudahan dari Konsul Jenderal RI di Kanada? Ya, jadi untuk pertanyaan Dianto, mereka tidak ada lotre-lotre seperti itu, tidak ada. Tapi mereka memberikan kemudahan, tadi ada express entry atau misalnya program khusus jenis tertentu yang mereka butuhkan untuk latar belakang profesi tersebut di provinsi yang ada. Kadang lebih mudah tadi di provinsi lain, di Nunavut, di Saskatchewan, Manitoba. Kalau semua harus ke Ontario tentu lebih ketat karena semua harus ke Ontario. Ya, jadi artinya seperti Filipina, mereka menyebar di mana-mana karena peluang di tempat lain yang tidak dicari orang situ terbuka. Setelah itu pindah kemudian setelah berapa tahun ke Ontario tidak masalah. Karena sudah ada waktunya. Itu jadi mengenai status yang low trade. Kemudian untuk membantu. Kalau dari konsulat jenderal, kita tidak membantu untuk mencapai seperti green card atau yang lain-lain. Tapi informasi yang saya sampaikan bisa dapat secara implisit. Sangat lebih mudah masuknya dengan status tadi lulusan Kanada. Jadi ketika sudah lulusan Kanada, kemudian magang, bekerja, kemudian dia mendapatkan permanent resident statusnya lebih gampang daripada yang langsung. Nah ini strategi. Jadi kita menggunakan strategi yang ada karena ada kebutuhan dari dia. Jadi sebetulnya Kanada itu mencoba mencari sumber-sumber yang sudah siap pakai. Intinya begitu. Jadi kalau udah lulusannya dari mereka, dia menganggap sudah mengenal sistem mereka, sudah bergaul dengan sistem mereka dan berbahasa mereka, budaya mereka, tentunya lebih siap. Jadi mereka tinggal mengambil mana yang sesuai. Jadi itu makanya mereka menawarkan tadi, mengambilnya pun tetap menawarkan dulu, lihat dulu, 1 tahun bekerja dulu, 2 tahun. Kira-kira benar-benar sudah oke nggak hasil lulusannya ini? Sudah oke, baru nanti bisa permanent resident. Sudah oke lagi, lebih bagus lagi, ditawarkan mau warga negara Kanada apa tidak. Begitu tahapannya ya. Sebenarnya negara tetangga kita juga, Singapura juga menawarkan yang hal sama. Banyak kader-kader kita juga yang bagus-bagus di Singapura yang dilihat bagus, ditawarkan bekerja, setelah bekerja warga negara. Jadi itu strategi banyak negara mencoba seperti itu karena SDM-nya menjadi lebih siap yang mereka dapatkan. Baik, Pak Leo. Terima kasih atas jawabannya. Pak Leo, mohon maaf, ini sudah di jam 9. Apa Pak Leo ada jadwal selanjutnya atau ingin melanjutkan? Ya, silakan, nggak apa-apa. Saya bisa jawab. Silakan, nggak apa-apa. Baik, terima kasih Pak Leo. Terima kasih banyak. Baik, next question dari Amel. Saya ingin bertanya, apakah setelah menyelesaikan pendidikan di Kanada dapat langsung mengurus permanent resident? Ya, jadi ada syarat tertentu nanti untuk permanent resident, durasi waktu, dan hal-hal lainnya. Jadi nggak bisa langsung dari sekolah langsung permanent resident ya. Jadi nanti akan mengikuti nantinya persyaratan mereka nanti setelah berada di Kanadanya. Baik, next question dari Leo Lumaksono. Saya mau tanya untuk mengambil college selama 2 tahun, misal di bidang hospitality, plus biaya hidup selama 2 tahun di Kanada, ditambah biaya-biaya keimigrasian dan lain-lain, itu kira-kira butuh dana berapa ya? Mungkin biaya belajar tergantung masing-masing college, tetapi bisa tidak ya kami dikasih rata-rata biayanya, biar kami lebih bisa mempersiapkan untuk biayanya. Mengenai rata-rata biaya, nanti bisa dengan Salak Education kali ya, disampaikan nanti gambarannya dengan pengalaman yang sudah ada di sana, atau nanti kita bisa hubungkan dengan mahasiswa yang ada di sini, yang modelnya self-funding atau yang bagaimana, sesuai konteks masing-masing nantinya penjelasannya nantinya. Baik, tentunya akan kami bantu juga Pak Leo, terima kasih. Next question dari Lisa. Pak, saya punya pertanyaan mengenai pajak penghasilan. Jika saya bekerja di Kanada, kan otomatis salary dipotong dengan oleh employer. Pertanyaan saya bagaimana dengan laporan penghasilan untuk pajak Indonesia? Apakah saya nihilkan atau bagaimana Pak peraturan yang berlaku? Ya, ini teknis nih.
Ibu Lisa pertanyaannya ya mengenai perpajakan yang bisa saya sampaikan. Indonesia dengan Kanada belum ada perjanjian pajak berganda. Jadi artinya pajak yang dibayarkan di Kanada, kemudian yang di Indonesia di Indonesia. Untuk sementara ini ya, kalau misalnya kita ada ketentuan mengenai perjanjian internasional tidak double pajaknya, itu baru bisa dilakukan salah satu. Jadi sama halnya untuk Filipina, mereka juga harus menyatakan kehadirannya di perwakilannya di luar negeri, di Filipina, karena saat dia melaporkan, dia ada terkait dengan masalah perpajakan di Filipina. Jadi dia tidak bayar pajak di Filipina, dia hanya bayar yang ada di negara tersebut. Jadi ketentuan pajak itu sangat spesifik nantinya ya. Baik. Ini next question dari Yudi. Saya salah satu alumni short course-nya Seneca College 2019. Wassalam untuk Kak Yudi. Untuk saat ini, saat pandemi ini, Pak Leo, bagaimana kuota untuk imigran dan peluang job di sektor akademisi? Ya, jadi dari waktu ke waktu untuk akademisi itu bisa apply-nya kan langsung ke universitas Pak Yudi. Tapi kalau job bank tertentu sesuai profesi bisa di websitenya langsung atau di websitenya keimigrasiannya. Jadi mereka langsung menampilkan apa saja yang sedang dibutuhkan saat ini, diperlukan profesi dan latar belakang tertentu secara keimigrasian. Tapi kalau ke universitasnya sesuai latar belakangnya, langsung apply-nya ke universitas ataupun ke college masing-masing. Itu jawaban saya untuk Pak Yudi ya. Baik. Terima kasih Pak Leo. Untuk next question dari Welly, izin bertanya, saya mahasiswa baru masuk semester kedua. Kira-kira apa saran dari Bapak jikalau saya lulus dan minat bekerja di Kanada? Ya untuk Welly kalau sudah, ini masih di Indonesia ya atau udah di Kanada dia? Masih di Indonesia Bapak. Di Indonesia. Oke, berarti ada keinginan untuk bekerja di Kanada, target akhirnya untuk Welly. Jadi masuk programnya, kalau tidak langsung apply sebagai visa kerja, berarti mengambil program yang kira-kira dibutuhkan oleh Kanada di sektor itu. Jadi nanti masuk di program tertentu, college atau universitasnya. Setelah itu ikut magang, program co-op-nya akan lebih mudah nanti di CV-nya. Dan nanti mengambil program setelah studi tadi yang bekerja 1 tahun, 2 tahun. Itu kemungkinan untuk lanjut terus, peralihannya menjadi working visa-nya lebih gampang menuju ke permanent resident. Baik, kita masuk ke next question dari Johanna Kusnadi. Untuk tujuan ke Kelowna, apakah komunitasnya general dengan yang di kota lain? Kelowna BC, Pak Leo? Maksudnya komunitasnya general apa ya maksudnya kira-kiranya? Untuk tujuan ke Kelowna di British Columbia, apakah komunitasnya general dengan yang di kota lain? Mungkin bisa dibantu di unmute untuk Kak Johanna untuk bisa memberikan klarifikasi kepada Pak Leo. Halo Kak Johanna. Oke, mungkin kita bisa... Halo, oh, iya. Maaf maksudnya untuk komunitas orang Indonesianya. Oke. Ya, kalau Kelowna kebetulan bukan wilayah saya tidak terlalu familiar. Tapi konsentrasi masyarakat Indonesia biasanya di kota-kota tertentu dan itu menyebar. Tidak semuanya mahasiswa, ada yang mungkin tinggal bekerja atau keluarga yang menikah dengan orang Kanada. Jadi mesti spesifik. Jadi pertanyaan mengenai komunitas yang di daerah British Columbia atau sekitarnya ditanyakan nantinya bisa lewat email ke KJRI Vancouver ya. Nanti bisa di Google saja, nanti ada emailnya ke Pensosbud-nya ditanyakan ke sana. Baik, terima kasih Pak Leo. Kita masuk ke next question dari Leo Lumaksono lagi. Saya mau tanya lagi nih Pak, apakah PR itu sama dengan pindah kewarganegaraan? Nah mungkin beberapa teman-teman belum ada yang tahu mengenai status untuk PR dan juga pindah kewarganegaraan. Kemudian Pak, misal kita sudah bekerja dengan lama masa studi di Kanada, apakah di tahun setelahnya kita masih bisa lanjut bekerja lagi? Ya, jadi tadi saya sampaikan, kalau misalnya kita dibatasi waktu, yang normal, orang visa studi misalnya 2 tahun, selesai sekolah, langsung dia pulang. Kalau mau kerja, apply lagi langsung. Itu yang lazim di banyak negara prakteknya. Tapi karena kebutuhan imigran tadi, Kanada menawarkan, kalau ada ngambil program 2 tahun, bisa mungkin selain tadi selama studi dia paruh kerja part-time, dia nambah 1 tahun lagi bekerja, nggak langsung pulang. Nah, kalau misalnya disitulah prosesnya yang penting. Kalau dia bekerja di tempat yang baru tadi, dia dianggap bagus dan baik, nanti perusahaannya akan menjadi sponsor untuk perubahan statusnya
dari visa tadi yang student tadi menjadi working visa. Nah, ketika itu berubah, dia bisa lanjut bekerja seterusnya. Jadi nggak perlu balik lagi ke Indonesia. Kalau yang harus balik ke Indonesia, persyaratannya kan lebih berat lagi. Karena dia apply secara khusus bersaing dengan yang lain. Nah, kalau misalnya sudah lama bekerja di situ, karena ada persyarat setelah berapa tahun tinggal atau proses yang dimudahkan yang lain, itu mendapatkan permanent resident. Permanent resident itu izin tinggal selama berada di Kanada. Bisa tadi untuk bekerja untuk seterusnya, hidup dan tinggal di Kanada. Jadi ada ketentuannya untuk itu ya. Jadi tidak menjadi warga negara another matter. Jadi kalau sudah permanent resident, suatu saat menempuh jalur tentu pindah ke warga negaraan, berarti mereka ada proses lain lagi secara keimigrasian. Setelah pindah ke warga negaraan, nggak ada lagi status izin tinggal tadi. Dia bukan permanent resident status tadi. Permanent resident itu untuk orang asing, tapi belum menjadi warga negaranya Kanada. Ya, jadi itu istilahnya ya. Jadi permanent resident itu di bahasa Indonesianya, kalau di Indonesia kartu izin tinggal menetap. Kitab menetap terbatas atau menetap yang 5 tahun, 10 tahun misalnya. Itu jawaban saya terkait masalah warga negara ataupun permanent residentnya ya. Masih berhubungan juga Pak, ini ada pertanyaan dari Lin. Selama masa studi atau bila sudah PR di Kanada, apa kita bisa pulang ke Indo untuk liburan? Atau kita harus tunggu beberapa waktu dulu? Setelah apa tadi? Setelah kita studi di Kanada atau kita sudah menjadi PR nih di Kanada, tapi kita pengen pulang ke Indonesia untuk liburan atau untuk lainnya, apa kita harus tunggu beberapa waktu dulu? Apa kita bisa pulang saja? Ya, jadi kalau untuk sudah memiliki visa, kemudian juga untuk permanent resident status, itu sudah normal, boleh saja pergi keluar masuk, nggak ada masalah ya. Itu kan sudah multiple, seperti orang biasa, tidak harus setelah 1 bulan, setelah 6 bulan, karena sudah diperlakukan sebagai orang yang sekolah di Kanada atau yang bekerja di Kanada atau tinggal di Kanada, seperti itu. Baik. Kemudian ini ada mengenai visa juga nih Pak dari Al-Fatih. Bagaimana untuk visa anak sebagai dependent? Apakah harus langsung apply student visa atau cukup dengan visitor visa? Ketentuannya tadi diajukan sesuai programnya tadi. Kalau programnya untuk masuk untuk belajar, nanti kan disebutkan dependennya itu bisa dibawa. Nanti statusnya ditentukan oleh kedutaan besar yang ada di Kanada nantinya ya. Apa statusnya ya. Jadi mereka yang menentukan, bukan dari kita. Konsulat Jenderal Indonesia kan untuk Indonesia. Jadi mereka menentukan seperti apa kebijakan mereka nantinya. Baik. Kemudian ini ada pertanyaan mengenai IELTS. IELTS itu sama dengan TOEFL 2 tahun terakhir misalnya. Jadi kalau mereka minta 2 tahun ya 2 tahun. Kalau yang sudah lebih dari 2 tahun tentu tidak akan berlaku menurut mereka. Begitu ya? Betul Pak. Baik, ini pertanyaan selanjutnya dari Yosep. Apakah bisa diberikan contoh cara apply pekerjaan untuk lulusan dari Indonesia Pak? Apply pekerjaan dari lulusan Indonesia itu masuk ke website keimigrasiannya. Jadi ada nanti sharing situ imigrasi Kanada atau langsung ke perusahaannya yang sebagai sponsor. Jadi apply-nya ke perusahaan tersebut. Nanti mereka akan memandu bagaimana prosesnya. Jadi begitu singkatnya untuk bekerjanya ya. Jadi informasi umumnya di website imigrasi atau Bank Job Kanada. Nanti mereka kasih tahu informasi lebih lanjutnya atau ke perusahaannya. Nanti perusahaannya akan memandu teknisnya. Kalau yang dari orang asing yang bekerja di Kanada. Baik Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Henry. Apakah dengan gaji part-time cukup untuk biaya hidup di Kanada dan bayar uang kuliah? Cukup, karena mereka mempertimbangkan untuk minimumnya tergantung gaya hidup. Semuanya kalau untuk yang survive normal, pada umumnya bisa. Jadi mereka ada standarnya. Tapi kalau misalnya gaya hidup yang tidak sesuai, tentunya tidak akan cukup ya. Tapi yang normal atau standar bisa. Baik, masih menyambung juga untuk mengenai biaya ini Pak. Nah, mohon maaf. Dari Joseph ada pertanyaan mengenai berapa persentase kemungkinan mahasiswa internasional di Kanada dapat bekerja di dalam Kanada. Jadi setelah kuliah bisa langsung kerja nih Pak di Kanada. Ya, jadi untuk Joseph, ini kan dilihat dari selama pendidikan hasilnya bagaimana, kemudian waktu dia magang, kemudian waktu dia mungkin kemampuan dan skillnya. Semakin baik tentu semakin langsung diterima. Karena ini negara imigran, 400.000 dibutuhkan setiap tahun.
Jadi peluangnya sangat terbuka tadi, sangat terbuka. Jadi tergantung kemampuan. Kalau sesuai dengan usernya, mereka akan hire langsung. Baik. Untuk dari pertanyaan selanjutnya dari Satya Warman, mengingat saat ini masih pandemi, apakah tenaga kerja dari Indonesia bisa langsung ke Kanada, Pak? Ya, karena kebijakan pandemi sama semua negara semua masih tertutup mereka ya. Jadi kita harus memantau keimigrasiannya. Saat ini jangankan untuk bekerja, yang berkunjung saja masih dilarang. Karantina wajib 2 minggu, bayar $3.000 di hotel yang ditunjuk oleh Kanada. Jadi mereka mewajibkan sekarang harus bayar lebih di hotel ditunjuk. Jadi mendiscourage, tidak mendorong dulu melakukan kunjungan ke Kanadanya karena pandemi ya. Jadi ini lagi dipantau terus perkembangan keimigrasian berhubungan dengan COVID. Baik. Nah, ini dari Ros Nur Azizah. Saya merupakan mahasiswa filsafat dan berencana untuk lanjut S2 dengan mengambil program filsafat juga. Apakah di Kanada prospek kerja filsafat itu menjanjikan? Kalau ini terus terang saya nggak bisa menjawab ya mengenai prospek khusus untuk bidang studi tertentu. Tolong dicek tadi ya, di websitenya, mereka mencari profesi-profesi apa di bank job atau di imigrasinya, mungkin itu bisa, atau kita mencari di komunitas mahasiswa yang ada di bidang yang sama. Paling itu yang bisa saya sarankan. Baik Pak Leo, terima kasih. Kita masuk ke next question dari Jose. Saya mau tanya regarding proof of fund. Untuk saya apply student visa, itu berapa dan bagaimana cara hitungnya ya Pak? Saya wanita, akan bawa suami plus 2 anak toddler, berharap bisa join kuliah di Kanada di tahun 2022. Ya, proof of fund ini mungkin dari Salak Education bisa kasih sharing juga infonya. Secara umum ada juga di informasi imigrasi mereka berapa yang minimalnya. Atau ditanyakan mereka yang sudah landed imigran yang ada di Kanada nantinya ya. Karena itu beda-beda jumlahnya. Iya betul, cuma tambahan. Jadi secara umum proof of fund ini sebesar tuition tahun pertama, plus $10.000 untuk orang pertama, terus tambahan sekitar kalau nggak salah $4.000 sampai $6.000 buat tiap additional family member. Yang jelas nanti dari Tasya gitu, nanti Tasya dan Pak Wahyu bisa ngasih panduan buat berapa sih total yang dibutuhkan. Tapi yang jelas dari total yang dibutuhkan dari yang ditera di website, amannya tambahin beberapa ribu dolar buat amannya. Baik. Nah, ini menyambung pertanyaan dari Alivia tentang share, nanti akan saya share juga tentang top major dan top universities yang tinggi peminatnya, yang memang banyak dibutuhkan di Kanada, dan nanti akan saya share, nanti teman-teman saya sudah share nomor saya, jadi teman-teman bisa langsung kontak saya dan saya akan langsung share mengenai informasi tersebut. Oke, kemudian kita masuk ke next question dari Barto. Bagaimana cara mencari pekerjaan di Kanada? Ini mungkin bisa saya bantu langsung jawab saja Pak Leo. Jadi nanti akan kami share juga Kak Barto untuk link dari Kanada, ada yang namanya jobbank.ca. Nanti akan saya share linknya. Kemudian kita masuk ke next question dari Jose. Tadi saya sempat lihat ada top 10 uni dan juga college di Kanada di layar yang ditampilkan oleh Pak Leo. Ada Bow Valley College di nomor 10. Apa boleh tahu Pak, Bow College ini setara apa ya, semisal disandingkan dengan college di Indonesia? Apakah termasuk college atau uni? Apa yang menarik dari Bow Valley sehingga Bapak menaruhnya di top 10 kampus di Kanada? Dan ini penting juga untuk saya karena saya akan apply kampus ini di bulan untuk intake Januari 2022. Ya, jadi mengenai tadi yang top 10 tadi dari survei yang dilakukan dari yang ada di Kanada, baik yang university atau college. Jadi bukan saya yang membuat peringkatnya, tapi ada tadi lembaga ataupun survei yang dilakukan mereka. Mengenai keunggulan masing-masing kampus, di Kanada ini sistemnya dibuat masing-masing vocational university punya kekuatan masing-masing. Jadi mereka sangat spesifik. Tinggal diakses saja websitenya karena semua terbuka. Pada umumnya mereka juga government institution, ada juga yang swasta. Anda bisa akses langsung saja di situ apa yang keunggulannya ya. Jadi saya tidak akan jelaskan satu demi satu untuk yang masing-masing college atau university. Intinya perbedaan university sama college adalah college langsung disiapkan mereka untuk vocational spesifik langsung bekerja. Jadi banyak programnya tadi mulai dari yang S1 misalnya 4, 3, 2, 1 mereka lebih banyak.
Sementara university lebih pada degree program. Jadi misalnya S1, S2, S3. Jadi program pengajaran, penelitian, riset. Jadi mereka udah spesifik pengembangannya. Jadi mereka tidak memfokuskan di college untuk riset atau misalnya penelitian. Jadi itu bedanya ya. Jadi mereka tidak mencampur adukan. Jadi dari sisi mereka nilai-nilai SMA-nya, juga mereka sudah membuat kurikulumnya. Bagi anak-anak SMA yang sudah memfokuskan untuk ke college nantinya, bebannya di SMA-nya apa pelajarannya. Bagi yang untuk universitas sudah disesuaikan juga dan standar nilainya juga gitu. Jadi mereka sudah melakukan spesifikasi sejak high school. Agak beda dengan di Indonesia. Baik. Terima kasih Pak Leo atas jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Jeffrey. Anak saya sudah ikut program Diploma 3 atau Advanced Diploma, 3 years Advanced Diploma, dan kemudian saat ini di tahun pertama belajar secara virtual. Jadi totalit virtual Pak belajarnya. Kemudian mengenai visa student, sudah apply dan sudah di-approve juga, sudah mendapat stage 2 approval. Kemudian semoga bisa berangkat di bulan September tahun ini untuk tatap muka di tahun kedua. Pertanyaan saya, apakah kalau pasport expire 1 tahun lagi, anak saya itu harus pulang ke Indo untuk renew pasport, ataukah bisa renew pasport sekarang sebelum berangkat? Kalau misalnya bisa, bagaimana visa yang sudah terlanjur ditempel di pasport lama? Ya, jadi kalau misalnya baiknya memang visanya yang berlaku paspornya yang diperpanjang di Indonesia, nantinya itu tetap mengikutkan untuk di paspor yang lamanya. Kalau misalnya sudah di Kanada nantinya, di perwakilan kita diperpanjang, di perwakilan. Jadi ada cara perpanjangnya, nanti tinggal disampaikan saja yang terkait dengan visa tadi, ikut di mana. Kalau harus terjadi pergantian buku paspor, atau nomornya nantinya ya. Jadi itu saran saya untuk yang menanyakan terkait dengan masa berlaku paspornya. Baik, terima kasih Pak Leo. Ini pertanyaan terakhir dari Aldi. How's the opportunity for Indonesian student to reside in Calgary, Alberta? For example, taking the program study for hospitality or tourism, as many people have said that Alberta region is still struggling for their own economic as they really depend on their oil and gas sector. Is it right? The information, Pak? Ya, ini wilayahnya dipantau khusus dari KJRI kita yang ada di Vancouver ya. Memang kondisi dari tiap-tiap provinsi bisa beda-beda. Kalau kita bicara prospek atau dari Indonesia mesti melihat tadi bank job tadi itu bisa memberikan gambaran, perkembangan yang ada di provinsi itu juga bisa memberikan gambaran. Jadi peluangnya kalau di Kanada kan bisa geser dari provinsi-provinsi yang berbeda-beda. Dilihat di mana peluang lebih mungkin masuk, setelah itu berpindah. Begitu saja sebaiknya yang dicoba ya. Jadi kalau sekarang kita pasti lagi susah atau apa, itu akan sementara atau seterusnya kan kita belum bisa memprediksi ya. Betul Pak. Baik, ini saya akan share mengenai untuk link job bank-nya sendiri. Baik. Jadi teman-teman silakan untuk masuk ke link. Ini salah satu link yang memang formal ya Pak ya, official dari pemerintah Kanada ya Pak ya. Jobbank.ca. Ya, itu di official. Pertanyaan yang nggak bisa saya jawab, silakan dulu ditampung ke Salak Education. Tetapi kalau misalnya ada yang spesifik, di bahan ini ada juga di email yang Pensosbud KJRI Toronto. Bisa juga disampaikan ke sana. Tapi kalau yang sangat teknis bisa ditangani dulu di Salak Education. Nanti kecuali yang memang perlu kita yang membantu menjawabkan, nanti kita bisa sampaikan ya. Betul. Terima kasih banyak Pak Leo atas semua penjelasan dan informasinya. Jadi teman-teman mungkin ini saya akan sedikit merangkum mengenai informasi pada malam hari ini. Yang pasti kualitas pendidikan di Kanada itu dikenal secara global dan memang memiliki international standar. Kemudian tentunya kesempatan untuk bekerja di Kanada sangat terbuka lebar melalui jalur pendidikan. Kanada juga terkenal untuk industri teknologi dan saat ini sedang mengembangkan Silicon Valley di Ontario area. Kemudian yang pasti teman-teman sebelum berangkat ke Kanada, tujuan untuk datang ke Kanada itu harus sangat jelas. Jadi jangan sampai pada saat di Kanada nanti malah kebingungan dan mendapatkan masalah lainnya. Kita menghindari hal seperti itu, jadi setidaknya teman-teman sudah mempersiapkan dengan sangat baik dari Indonesia. Pak Leo. Sedikit Mbak, tadi ada saya tanya yang berhubungan ini terkait dengan perwakilan kita untuk umum juga, Mbak Tasya.
Untuk perpanjangan paspor untuk teman-teman ataupun Bapak Ibu sekalian, perpanjangan paspor sepanjang membutuhkan sidik jari biometrik, kan ada biometrik sidik jari, maka itu harus dilakukan dengan datang ke perwakilan atau datang ke kantornya, karena nggak bisa sidik jarinya difotokopi baru dikirim online. Jadi logikanya kalau pakai sidik jari biometrik harus datang. Perwakilan terdekatnya ada, jadi kita cuma punya 3 kantor di Kanada, Ottawa, Vancouver, dan Toronto. Mekanisme akan diatur masing-masing, tetapi kalau harus mengambil sidik jari, harus datang langsung. Kalau surat-surat, yang lain-lain bisa online, bisa digital signature, tapi sidik jari nggak bisa diwakilkan dengan fotokopi. Ini informasi ya, untuk pemahaman kita bersama. Baik, terima kasih banyak Pak Leo atas informasi yang sangat jelas untuk teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasinya kepada narasumber kami yaitu Pak Leonard F. Huta Barat. Kami ingin mengapresiasi Pak Leo untuk waktu dan kesempatan dan ilmu baru yang tentunya kami dapatkan pada malam hari ini. Ini kami menampilkan Certificate of Appreciation. We present this to Mr. Leonard F. Huta Barat, PhD, as the keynote speaker in the webinar series Salak Education Consulting dalam topik peluang bekerja dan tinggal di Kanada setelah lulus kuliah. Pada hari ini, tanggal 3 Maret 2021, di signed by Insinyur Yuke Sukriyana, MID, Director of Salak Education Consulting. Please everyone to give the virtual applause. Terima kasih, Pak Leo. Terima kasih untuk semuanya ya. Salam dari Kanada, stay healthy, stay safe. Baik. Terima kasih Pak Leo. Terima kasih banyak Pak Leo. Teman-teman silakan jika ada yang ingin bertanya bisa langsung kontak nomor kami. Tentunya bisa langsung datang juga ke office kami di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 8 Bogor. Dan kami juga tentunya ada office yang diwakili oleh KRH di Kanada di Kitchener. Bisa juga melalui by email di info@kuliahkanada.com. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Leo dan juga KJRI Toronto di Kanada dan KRH. Terima kasih juga teman-teman atas waktunya pada malam hari ini. Silakan teman-teman jika ada yang ingin join juga Salak Education Webinar selanjutnya bisa follow Instagram kami di @salak_ed, di Facebook Kuliah Kanada, Twitter di salak_ed. Tadi seperti yang saya bilang, webinar pada malam hari ini akan kami tayangkan di YouTube kami dengan teman-teman bisa langsung search Salak Education Consulting. Terima kasih banyak atas waktunya pada malam hari ini. Yang pasti teman-teman jangan lupa untuk menggunakan masker, mencuci tangan, dan melaksanakan 3M. Terima kasih banyak Pak Leo, KRH. Selamat malam dan selamat pagi waktu Kanada. Terima kasih. Bye. Stay safe semuanya.